Senjata laser telah lama menjadi bagian utama fiksi ilmiah, tetapi kemajuan signifikan dalam penelitian dan penggunaannya oleh militer AS dalam beberapa tahun terakhir berpotensi mengubah peperangan modern. Perangkat energi terarah ini menyerang dan menetralkan berbagai ancaman dengan kecepatan, presisi, dan keragaman yang luar biasa. Laboratorium Penelitian Angkatan Udara berhasil menembak jatuh beberapa rudal yang diluncurkan dari udara saat terbang menggunakan laser serat optik di White Sands Test Range di New Mexico. Self-Protect High Energy Laser Demonstrator saat ini tersedia sebagai perangkat demonstrasi berbasis darat yang besar. Angkatan Udara, di sisi lain, sangat antusias dengan menyusutnya laser berenergi tinggi untuk perlindungan diri. Mereka yakin laser tersebut dapat diubah menjadi POD kecil yang dapat diuji pada pesawat tempur F-15 tahun ini. Mereka juga melihat laser tersebut akhirnya dapat diintegrasikan ke dalam pesawat tempur bermesin tunggal lainnya seperti F-16 Fighting Falcon dan F-35 Lightning II. Senjata laser masa depan dapat berdampak signifikan pada pertempuran udara jika laser udara terbukti layak dan efektif seperti yang diperkirakan. Mereka akan meningkatkan kemampuan bertahan pesawat tempur, pembom, tanker, dan bahkan pesawat angkut terhadap rudal anti-pesawat yang mematikan. Di masa depan, laser dapat digunakan sebagai senjata udara ke udara dan udara ke darat yang sangat cepat dan tepat dengan kapasitas amunisi yang hampir tak terbatas. Pergeseran ini akan merombak kemampuan pesawat, memberi mereka alat yang serbaguna dan mudah beradaptasi untuk menyerang target dengan kecepatan dan akurasi yang tak tertandingi. Penelitian dan pengembangan berkelanjutan akan sangat penting dalam mengatasi kesulitan seperti pembangkitan daya, kualitas sinar, dan pengurangan ukuran untuk mencapai potensi ini. Dengan mengatasi kendala ini, penggabungan teknologi laser ke dalam pesawat udara berpotensi mengubah masa depan pertempuran udara secara radikal. Senjata laser dengan cepat mendapatkan daya tarik di berbagai bidang, mulai dari aplikasi senjata ringan hingga laser anti-drone dan rudal yang dipasang di darat atau helikopter yang diuji oleh Angkatan Darat, serta sistem pertahanan tertutup pada kapal Angkatan Laut AS. Laser memiliki beberapa manfaat tersendiri, termasuk kecepatan yang luar biasa, sulit untuk melampaui kecepatan cahaya, kemampuan siluman, dan presisi yang tak tertandingi. Lebih jauh lagi, senjata laser memiliki biaya pertembakan yang sangat rendah dan kapasitas amunisi yang hampir tak terbatas, sehingga sangat hemat biaya dan efisien. Laser, di sisi lain, membutuhkan daya yang besar untuk menjaga koherensi dalam jarak yang jauh. Laser juga dapat kehilangan efektivitasnya saat beroperasi dalam kondisi berawan, karena sinar laser dapat menyebar atau diserap. Lebih jauh lagi, laser menghasilkan penumpukan termal selama pengoperasian, yang mungkin memerlukan penggunaan perangkat pendingin. Sampai saat ini, laser bergantung pada sumber daya yang besar, yang menimbulkan kesulitan ukuran dan berat. Laser berenergi tinggi self-rotate pertama dan terutama merupakan sistem pertahanan aktif defensif yang dimaksudkan untuk membunuh atau melumpuhkan rudal udara ke udara dan permukaan ke udara yang masuk. Rudal jarak jauh, seperti rudal permukaan ke udara Rusia 48 dan SIX atau rudal udara ke udara R-37, saat ini dapat menargetkan radar pendukung yang rentan dan pesawat tanker dari jarak lebih dari 200 mil. Sementara jet tempur generasi keempat dan kelima muncul di radar pada jarak yang jauh lebih rendah, ODS mereka untuk menghindari rudal jarak pendek yang lebih lincah dianggap serendah 20-30%. Meskipun laser tidak memiliki dampak dorong balik kinetik, bahkan laser yang lemah secara teoritis dapat merusak atau menonaktifkan sistem panduan visual canggih dari rudal yang masuk. Laser yang lebih kuat berpotensi merusak sirip kontrol penerbangan rudal atau mungkin mengaktifkan hulu ledak secara termal. Laser yang lebih kuat juga dapat menjadi senjata ofensif yang mudah beradaptasi, mampu menargetkan pesawat lain dan bahkan target permukaan. Karena laser mungkin dapat berfungsi ganda sebagai sistem penginderaan, ini dapat memungkinkan waktu keterlibatan yang sangat singkat. Tentu saja, jangkauan efektif dan jumlah detik pembakaran berkelanjutan yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang merusak merupakan pertimbangan penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem laser. Lebih jauh, laser hanya dapat menyerang satu target pada satu waktu, dan harus diposisikan sedemikian rupa sehingga garis tembak langsung dapat ditarik ke target yang memungkinkan. Meskipun demikian, laser dengan daya tembak yang pada dasarnya tak terbatas akan sulit dihindari dan mungkin bermanfaat untuk mencoba serangan presisi, tidak mematikan, atau serangan dengan kerusakan kolateral rendah pada target material dan kendaraan. Inilah sebabnya komunitas operasi khusus secara bertahap memperkenalkan laser 60 kW pada pesawat tempur AC-130J Ghost Rider. Saat terbang di wilayah udara terbatas, laser Anda dapat secara dramatis meningkatkan kemampuan bertahan hidup baik pesawat tempur siluman maupun non-siluman, yang mengharuskan penyerang menggunakan lebih banyak rudal untuk memenuhi pertahanan. Senjata energi juga dapat memberikan pertahanan tingkat dekat yang sangat dibutuhkan untuk pembom siluman dengan penetrasi dalam seperti B-2 Spirit dan B-21 berikutnya. Saat ini, kemampuan bertahan B-2 hanya bergantung pada kemampuan siluman,
dan tidak memiliki perlindungan terhadap pencegat yang menyerang mereka dari jarak pandang. Demikian pula, menara laser yang dipasang pada tanker pengangkut dan pesawat pendukung dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan dari serangan rudal kejutan secara signifikan. Jika laser digunakan secara luas, paradigma yang ada yang mendukung pesawat siluman dengan rudal di luar jangkauan visual dapat berubah, karena lebih banyak rudal diperlukan untuk mendapatkan kemungkinan pembunuhan yang tinggi. Hal ini dapat mendorong pertempuran yang lebih agresif, yang mengakibatkan pertempuran udara dalam jarak visual, mungkin dengan serangan berbasis laser yang sulit dideteksi, dikendalikan, dicegat, atau ditipu. Program demonstrasi laser energi tinggi pelindung diri Angkatan Udara terdiri dari 3 komponen, kemajuan laser untuk lingkungan kompak generasi berikutnya yang dikembangkan oleh Lockheed dan Laboratorium Penelitian Angkatan Udara, sistem kendali strafe yang dikembangkan oleh Northrop Grumman, dan kontainer penelitian dan pengembangan laser POD yang sedang dikembangkan oleh Boeing. LANCE, atau Laser Advancements for Next Generation Compact Environments, masih perlu diperkuat agar dapat bertahan pada ketinggian dan kecepatan tinggi, serta diperkecil agar dapat masuk ke dalam POD yang mampu mencegah peningkatan suhu yang dapat membakar pesawat dan mengelola beban listrik yang diperlukan. Memang, program peningkatan F-35 Block 4 terbaru telah meningkatkan mesin yang mampu menghasilkan lebih banyak listrik, kemungkinan besar dengan mempertimbangkan integrasi energi langsung. Laboratorium Penelitian Angkatan Udara juga mengumumkan penelitian selama 6 bulan yang disebut Compact High Energy Laser Subsystem Engineering Assessment untuk menentukan pilihan teknologi yang paling layak untuk meningkatkan daya laser pada tahun depan. Laser Chelsea yang lebih kuat, yang lebih cocok untuk tujuan ofensif, pada akhirnya dapat menggantikan demonstran laser berenergi tinggi potret diri. Untuk pesawat generasi ke-6 yang akan datang, Angkatan Udara menginginkan pemasangan laser internal atau konformal yang akan menempel pada rangka pesawat tanpa mengorbankan sifat aerodinamis dan siluman radarnya. Dinyatakan pula bahwa mereka bermaksud untuk mengintegrasikan kemampuan manajemen daya yang memadai untuk mengaktifkan senjata dengan daya lebih dari 100 kW untuk target anti-udara dan permukaan. Upaya ketiga melibatkan pembuatan pesawat nirawak siluman bersenjata laser yang akan terbang tanpa terlihat di atas lokasi rudal balistik musuh untuk menghancurkan rudal berhulu ledak nuklir selama fase peningkatan. Angkatan Udara berhasil menguji jet Jumbo 747 yang dimodifikasi yang dipersenjatai dengan laser kimia oksigen iodin untuk menembak jatuh 2 target rudal balistik pada awal tahun 2010. Namun, proyek tersebut akhirnya dihentikan karena pesawat yang tidak memiliki kemampuan siluman tersebut tidak akan mampu bertahan di wilayah udara musuh. Kemungkinan menggunakan F-35 dengan senjata energi terarah untuk patroli rudal anti-balistik juga sedang dipertimbangkan, meskipun mungkin tidak praktis karena kemampuan terbang siluman jarak pendek yang buruk. Pesawat nirawak siluman dapat memenuhi persyaratan untuk kemampuan bertahan hidup dan daya tahan yang lama. Badan Pertahanan Rudal memberikan kontrak senilai total $37 juta kepada Lockheed Martin, General Atomics, dan Boeing pada musim gugur tahun 2018 untuk membangun demonstrasi laser berdaya rendah. Drone yang bergerak lambat tersebut harus menempuh jarak 1.900 mil ke lokasi target dan kemudian mengorbit area tersebut pada ketinggian hingga 63.000 kaki selama 36 jam sebelum kembali ke pangkalan. Drone tersebut juga harus memiliki daya baterai yang cukup untuk bertahan hingga 30 menit dengan daya tembak laser 140 hingga 280 kW. Dokumen program untuk sistem udara tempur masa depan Prancis-Jerman, program pesawat tempur siluman Tempest Inggris, dan pencegat MiG-41 Rusia secara tegas mengatakan bahwa senjata energi terarah akan dimasukkan ke dalam desain pesawat hayalan mereka. Lebih jauh lagi, mesin F-3 dan Typhoon Jepang akan memiliki generator turbo yang akan menghasilkan dan mengelola listrik tambahan, yang kemungkinan besar akan digunakan untuk menyalakan senjata energi terarah.